Eh, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Agus. Izin mengenalkan diri. Saya Ahmad Nurjani Khalif dengan NPM 240 641 2215 dari kelas Heat Transfer yang hari Selasa. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan tugas eh, yang PPT saya tentang aplikasi e-transfer pada kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, alat-alat seperti kulkas, kompor gas, dan AC itu bekerja berdasarkan sip perpindahan gas. Melalui contoh-contoh yang sudah saya buat, ketiga alat itu akan saya jelaskan dan kaitkan tentang heat transfer tersebut. Oke. Nah, yang pertama itu, apa itu heat transfer sendiri? Heat transfer adalah proses yang berpindahnya energi panas dari suatu benda ke benda lain akibat adanya perbedaan suhu. Secara alami, eh, secara alami panas itu selalu mengalir dari benda dengan suhu yang lebih tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Dan proses ini akan terus berlangsung sampai tercapai kondisi kesetimbangan termal. Fenomena ini sebenarnya sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika memegang sendok logam yang diletakkan di dalam air panas, lama-kelamaan sendok tersebut ikut menjadi panas. Atau ketika duduk di dekat api unggun, tubuh kita akan terasa eh, hangat meskipun kita tidak menyentuh apinya secara langsung. Nah, semua contoh ini merupakan peristiwa transfer. Nah, dalam ilmu perpindahan panas, heat transfer tidak pernah terjadi tanpa sebab. Penyebab utama dari perpindahan panas itu adalah perbedaan suhu. Tanpa adanya perbedaan suhu, maka tidak akan ada aliran panas. Oleh karena itu, hampir semua sistem termal, baik sederhana maupun yang kompleks, selalu melibatkan pengaturan perbedaan suhu. Nah, secara umum, heat transfer dibagi menjadi eh, tiga mekanisme utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga mekanisme ini memiliki karakteristik yang berbeda, tapi akan saya jelaskan secara satu-satu. Yang pertama itu ada konduksi. Nah, konduksi ini adalah perpindahan panas yang terjadi melalui suatu material tanpa disertai perpindahan massa material tersebut. Yang paling mudah konduksi itu dipahami adalah melewati benda padat, khususnya mungkin seperti logam. Nah, pada logam, panas berpindah karena getaran dan tumbukan antar partikel, serta pergerakan elektron bebas. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya ketika kita memanaskan panci di atas kompor, bagian dasar panci bersentuhan langsung dengan api akan menjadi panas terlebih dahulu. Dan panas tersebut merambat ke seluruh bagian panci ke gagangnya. Bahan-bahan seperti besi, aluminium, dan tembaga bisa disebut sebagai konduktor panas yang baik
karena mampu menghantarkan panas dengan cepat. Sebaliknya, seperti misalnya kayu, plastik, dan karet itu sebagai isolator panas karena kurang bagus atau menghambat perpindahan panas. Pilihan dalam material itu peralatan rumah tangga sangat bergantung pada sifat konduktivitas dalam hal ini. Soalnya gagang panci yang biasa dibuat dari plastik atau kayu itu supaya gak panas dan aman untuk dipegang saat dipakai di kompor gas. Nah, selanjutnya ada eh, konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi melalui pergerakan fluida, baik itu cair maupun gas. Pada konveksi, panas berpindah bersamaan dengan perpindahan massa fluida. Fluida yang dipanaskan akan menjadi lebih ringan dan naik ke atas. Sementara fluida yang dingin akan turun ke bawah. Proses ini membentuk aliran konveksi. Contoh sederhana konveksi itu adalah ketika kita merebus air. Air yang berada di bagian bawah panci akan menerima panas terlebih dahulu. Kemudian naik ke atas karena massa jenisnya berkurang. Nah, air yang lebih dingin akan turun ke bawah. Dan proses ini akan berulang terus hingga seluruh air menjadi suhunya itu lebih tinggi yang sesuai dengan suhu yang dikeluarkan oleh apinya. Nah, konveksi juga terjadi di udara. Misalnya ketika AC dinyalakan, udara yang dingin yang dihasilkan akan turun ke bawah, sedangkan udara panas akan naik ke atas, sama kayak di kulkas juga, dan kemudian diserap kembali oleh sistem AC atau kulkas tersebut. Dalam peralatan rumah tangga, konveksi memegang peranan yang tentunya sangat penting karena melibatkan pertukaran panas antara permukaan padat dan fluida di sekitarnya. Nah, lalu terakhir itu ada radiasi. Nah, mekanisme ini adalah perpindahan panas yang terjadi melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium perantara atau seperti void, nggak padat, nggak gas, nggak juga cair. Nah, berbeda dengan konduksi dan konveksi, radiasi dapat terjadi bahkan di ruang hampa. Contoh paling jelas ya eh, panas dari matahari yang sampai ke bumi, meskipun jarak kedua itu sangat jauh, bumi dan matahari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa merasakan radiasi panas eh, ketika berdiri di dekat api atau kompor, meskipun tidak menyentuhnya. Panas tersebut dipancarkan dalam bentuk gelombang, waves, radiasi dan langsung diterima oleh tubuh kita tanpa adanya eh, tanpa adanya media. eh, Ruang di antara itu hampir kosong. Radiasi juga menjadi sistem yang sangat penting pada sistem yang melibatkan suhu tinggi seperti api, kompor gas, oven, atau pemanasan listrik. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa konduksi, konveksi, dan radiasi merupakan tiga mekanisme dasar dari heat transfer. Nah, selanjutnya ada contoh aplikasi yang pertama itu saya ambil adalah kulkas. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa kulkas itu berfungsi untuk menghasilkan udara yang dingin. Namun, sebenarnya
anggapan tersebut kurang tepat. Kulkas tidak menciptakan dingin, melainkan memindahkan panas dari dalam kulkas ke lingkungan luar. Nah, prinsip kerja kulkas itu didasarkan pada siklus refrigerasi, yaitu suatu sistem tertutup yang memanfaatkan perubahan fase refrigeran untuk menyerap dan melepaskan panas. Dalam kulkas terdapat beberapa komponen utama, yaitu evaporator, kompresor, kondensor, dan katup ekspansi atau expansion gauge. Nah, masing-masing komponen ini memiliki peran yang penting dalam proses pembedaan panas. Nah, panas yang berasal dari makanan, minuman, dan udara di dalam kulkas diserap oleh evaporator. Pada tahap ini, refrigeran berada dalam kondisi tekanan rendah dan suhu rendah, sehingga mampu menyerap panas dari lingkungan sekitarnya. Proses penyerapan panas ini melibatkan produksi, yaitu panas berpindah dari makanan ke udara, dan permukaan evaporator. Selain itu, terjadi juga konveksi, karena udara di dalam kulkas terus bersirkulasi. Akibat penyerapan panas ini, suhu di dalam kulkas menjadi lebih rendah, sehingga makanan dapat disimpan lebih lama. Nah, pembuangan panas ke lingkungan itu setelah menyerap panas dari dalam kulkas, refrigeran dialirkan menuju kondensor yang biasanya terletak di bagian belakang atau samping kulkas. Oke, kalau dipegang tuh biasanya bagian situ, bagian belakang kulkas tuh panas. Nah, di kondensor panas yang sebelumnya diserap akan dilepaskan ke udara luar. Proses ini dapat dirasakan secara langsung ya, secara ketika tangan ditaruh di dekat belakang kulkas, rasa hangat. Pada tahap ini, perpindahan panas terjadi melalui konduksi dari pipa kondensor ke udara sekitar. Kemudian melalui konveksi saat udara panas bergerak naik dan menjauh dari kondensor. Nah, dalam konteks lingkungan rumah, kulkas juga nunjukin kalau perpindahan panas tuh tidak pernah hilang, tapi hanya berpindah tempat. Panas yang diambil dari dalam kulkas sebenarnya dilepaskan lagi ke ruangan, sehingga penggunaan kulkas dalam ruang tutup tanpa ventilasi yang baik dapat meningkatkan suhu ruangan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman heat transfer dalam penggunaan alat rumah tangga yang sederhana. Oke, lanjut ada contoh aplikasi yang kedua yaitu eh, yaitu kompor gas dan panci. Nah, eh, contoh ini sangat menarik karena di dalam suatu sistem sederhana kayak seperti ini, ketiga mekanisme perpindahan itu seperti konduksi, konveksi, dan radiasi terjadi secara bersamaan, simultaneously, kerjanya barengan. Nah, kompor gas itu jadi menghasilkan panas melalui proses pembakaran gas. Misalnya paling mudah itu LPG. Ketika gas bereaksi dengan oksigen, terjadi reaksi kimia yang melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Panas inilah yang menjadi sumber energi utama dalam proses memasak. Api yang dihasilkan memiliki suhu yang sangat tinggi dibandingkan dengan panci dan makanan, sehingga tercipta perbedaan suhu yang luar biasa. Perbedaan suhu inilah yang menjadi pendorong utama terjadinya heat transfer. Nah, pertama yang terjadi
radiasi panas. Api memancarkan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik ke segala arah. Panas ini langsung diterima oleh panci meskipun tidak ada kontak fisik dengan apinya tersebut. Lalu ada konveksi. Gas hasil pembakaran memiliki suhu yang tinggi dan massa jenis yang lebih rendah, sehingga bergerak naik ke atas. Aliran gas panas inilah yang mengenai bagian bawah panci. Lalu yang terakhir ada konduksi. Nah, setelah panas mencapai panci, mekanisme utama yang bekerja adalah konduksi. Panci umumnya terbuat dari logam seperti aluminium atau stainless steel yang memiliki konduktivitas termal tinggi. Panas dari bagian bawah panci akan merambat ke seluruh badan panci hingga ke bagian dalam yang bersentuhan dengan makanan. Nah, di sinilah peran konveksi sangat penting karena panas harus disalurkan secara rata agar makanan atau hal yang ingin dimasak itu matang dengan baik. Nah, panas yang sudah berada di panci kemudian berpindah ke makanan atau cairan atau apapun yang dimasak di dalamnya. Jika makanan berbentuk cair seperti air atau sup, maka permintaan panas di dalamnya didominasi oleh ya tentunya konveksi alami. Nah, cairan panas akan dinaikkan ke atas, sementara cairan yang lebih dingin atau yang suhunya lebih rendah akan diturunkan ke bawah, sehingga terbentuk sirkulasi eh, suhu yang tinggi yang merata, sirkulasi suhu yang merata. Nah, jika makam berbentuk padat, maka perpindahan panas di dalamnya terjadi terutama melalui konduksi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada contoh aplikasi yang terakhir. Itu saya pilih adalah air conditioner atau biasa disebut AC. Nah, sama seperti kulkas, AC ini sering disalahpahami sebagai alat yang menciptakan udara dingin. Padahal ya, fungsi utama AC kan adalah memindahkan panas dari dalam ruangan ke luar ruangan, mirip-mirip kayak kulkas. Nah, ruangan terasa panas karena energi panas tersimpan di udara, dinding perabot dan benda-benda di lainnya itu. Jadi eh, ruangan itu karena ada material-material yang mungkin isolator, jadi suhu yang dalam ruangan akan tetap eh, relatif lebih tinggi. Nah, ketika AC dinyalakan, sistem AC mulai bekerja untuk menyerap panas dari udara dalam yang ruangan itu yang suhunya relatif tinggi dan membuangnya ke lingkungan luar. Proses ini kembali bergantung pada perbedaan suhu antara dalam ruangan dan refrigeran di dalam sistem AC. Nah, unit AC yang berada di dalam ruangan berfungsi sebagai penyerap panas. Udara panas di dalam ruangan dihisap oleh kipas dan diarahkan melalui evaporator. Pada tahap ini, panas dari udara berpindah ke permukaan evaporator melalui konduksi, kemudian diserap oleh refrigeran. Selain itu, proses ini juga melibatkan konveksi, karena udara terus bergerak melewati permukaan pendinginan. Nah, konveksi memiliki peran penting dalam distribusi udara dingin ke dalam lingkungan. Udara yang telah didinginkan memiliki massa jenis yang lebih besar sehingga cenderung turun ke bawah. Sementara itu, udara panas di dalam ruangan akan naik ke atas dan kembali diserap oleh AC. Lalu panas yang telah diserap dalam ruangan tidak hilang, melainkan dipindahkan ke unit AC yang bagian luar. Nah, di unit luar, panas dilepaskan ke udara melalui kondensor. Proses pelepasan panas ini melibatkan konduksi dari pipa ke udara sekitar, sehingga konveksi paksa akibat bantuan kipas. Nah, penggunaan AC dalam rumah menunjukkan bahwa heat transfer tidak hanya mengaruhi kenyamanan, tapi juga lingkungan sekitar. Panas yang diluar keluar ruangan dapat meningkatkan suhu lingkungan, terutama jika banyak AC digunakan dalam satu area.
Oleh karena itu, desain bangunan ventilasi dan efisiensi AC sangat penting dalam pengolahan energi dan panas. Nah, eh, sekian eh, dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa heat transfer sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kulkas, kompor gas, dan AC merupakan beberapa contoh yang bagaimana perpindahan panas itu dimanfaatkan untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.